Okay, everybody. We would like to start again how to distinguish, membedakan ya, text and non-text. You know that bahasa Inggris is depending on the text or everything is based on the text, right? That for that matter of fact, Pak Guru would like to ask you, review again. I believe that your guru bahasa Inggris kelas 7 has explained to you about the difference between text and non-text. Oke, okay? Sekarang Pak Guru hanya mengingatkan kembali saja ya untuk membedakan mana yang teks dan mana yang bukan teks. Simak paparan Pak Guru ini. Oke, okay. Udah kelihatan ya, distinguishing text and non-text. Oke, okay, good. You know, mana sih yang disebut teks dan mana yang disebut non, atau yang mana teks dan mana bukan teks. Oke, ini lewati aja lah ya. Oke, teks adalah pertama adalah kita nanti tentang teks dan non teks itu bagaimana ya. Oke, dan berikutnya nanti adalah tentang interpersonal dan transaksional teks. Oke, good, thank you. Ya, look, kita lanjut yuk. Observe the following pictures. Ini ada 2 buah gambar, ya kan? Ada 2 buah gambar. Oke, kamu tahu artinya mana? Apa artinya? Ya, right. Oke, good, thank you. Ya. Ini adalah hanya untuk orang yang punya kebutuhan khusus. Kalau bahasa kasarnya adalah untuk orang cacat. Kalau ini adalah papan petunjuk untuk ke zoo. Ya, oh sorry, kemana? Ke zoo ya, sorry. Ya, ke zoo atau ke kebun binatang. Tahu maksudnya ini? Pertanyaannya, mana yang teks dari kedua nih? Oke, ya. Kelihatannya jawaban kalian pada keliru ya. Karena apa? Karena dua-duanya bisa teks dan dua-duanya bisa bukan teks. Kalau papan ini ditaruh di pintu masuk supermarket misalkan atau mall ya. Ada yang untuk jalan orang cacat dan ada yang jalan untuk orang biasa. Itu ya. Itu adalah teks. Sedangkan ini zoo ini kalau ada di rumahmu ini jelas bukan teks. Tapi kalau ini petunjuk arah jalan dipasang di tepi jalan menunjukkan kemana arah zoo, kemana arah kebun binatang, ini adalah teks. Berarti apa itu teks? Ya, teks bisa berupa tulisan kalimat banyak sekali. Ini pun bisa teks, nggak ada kata-katanya sama sekali, tapi ini bisa berupa teks. Ya, teks adalah sepenggal bahasa yang menjalankan fungsinya. Oke, jadi kalau gambar seperti ini nih, orang di kursi roda ditaruh di kamarmu, maka itu bukan teks. Tetapi kalau ini ditaruh di pintu mall, pintu supermarket, pintu bandara, pintu terminal, pintu stasiun, gitu ya, itu adalah teks karena dia menjalankan fungsinya. Jadi teks atau bukan teks itu tergantung dari menjalankan fungsinya apa tidak, gitu ya. Oke, right. Lanjut ya. Nah, tulisan no smoking kalau itu ditaruh di dapur di rumahmu itu bukan teks ya, untuk nambal bolongan, nambal jendela. Itu bukan teks. Tapi kalau itu pasang di pom bensin itu menunjukkan itu adalah teks. Barangnya sama. Tempatnya beda, ada fungsinya atau tidak. Itu ya. Oke, kalau di rumahmu itu kan untuk nambal bolongan jendela itu ya. Itu tidak bukan teks itu ya. Oke, good. Thank you. Look again, kita lanjutkan lagi. Oke, sudah ini lewati aja, ya kan? Which sentence do you understand? Mengapa ketika sesuatu kemana? Mengapa hal ini sudah akhir? Ini mandang di mana dia? Oke, pertanyaannya mana yang punya makna? Ya, iya. Mengapa ketika sesuatu kemana? Ada maknanya tidak? Tidak ada maknanya ya. Mengapa hal ini harus berakhir? Ada maknanya? Ada.
Ani memandang di mana dia merasa sedih. Ada maknanya? Tidak. Mereka memandang ke sana. Tidak ada artinya. Yang ada artinya hanya satu. Mengapa hal ini harus berakhir? Gitu kan? Yang lain tidak ada maknanya. Maka itu bukan kalimat. Oke. Right, lanjut ya. Bisa bedakan ya? Ya, ini adalah tentang teks gitu ya. Right. Oke, good. Thank you. Pernah lihat ini barang ini apa namanya? Udangan. Ini kayak SIM ya. Ini SIM begini ya. Oke. Right. Itu adalah contoh-contoh. Would you like to have coffee? No, thanks. Kira-kira kalau ada kalimat apa ini transaksional ini ya, ada teks transaksional. Would you like to have coffee? No thanks, ini adalah satu teks transaksional. Tetapi kalau diikuti oleh gambar seperti ini ada maknanya enggak? Jadinya bukan teks lagi ya. Seharusnya gambarnya adalah segelas atau secangkir kopi, gitu kan ya. Right. Itulah perbedaan teks dengan bukan teks ya. Lanjut, masih lanjut ya. Nah, ini ya hampir sama ya, bahasa yang disampaikan baik secara lisan atau tertulis dan memiliki makna yang utuh. Itu adalah teks ya, menjalankan fungsinya, menjalankan maknanya. Oke. Oke, sekarang kita lihat bahasa. Bahasa siapa? Bahasa ada dua macam, yaitu ada spoken, ada written. Ada diucapkan dan ada tertulis. Oke. Right. Dan kedua-duanya harus memenuhi syarat yang namanya yaitu meaningful, mempunyai makna, mempunyai fungsi, makna dan fungsi ya. Ini adalah sebuah teks kalau seperti itu. Kalau nggak memenuhi syarat itu bukan teks ya. Oke, good, thank you. Wah, ini udah ini lewati ini sulit ini ya. Oke. Nah, teks itu ada beberapa syarat, yaitu ada elemen-elemen dari teks ya kan, di mana teks itu pasti ada konteksnya. Lahir satu konteks, gitu ya. Konteks itu ada cultural konteks, ada situational konteks ya. Di daerah Dieng itu ada orang ada upacara namanya ruat untuk mencukur rambut gimbal. Kalau di daerah kita, daerah Kalibagor, Sokaraja, Purwokerto, dan seterusnya, Kemangkon, itu nggak ada adat mencukur rambut gimbal. Tapi kalau di Wonosobo, di daerah Banjarnegara atas, itu daerah Dieng, ada mencukur. Nah, itu namanya cultural context. Kalau situational context, situasinya di mana, gitu ya. Oke, situasi misalkan di lapangan orang sedang sepak bola bisa melahirkan teks bisa, itu kan, weh Mulan, gitu kan, wengetan, gitu kan, artinya memberi kode, memberikan teks kepada teman satu tim untuk lari ke barat, weh Mulan, gitu kan, weh kanan untuk lari ke kanan, kiri lari ke kiri dan seterusnya. Itu sudah teks, gitu ya. Tetapi kalau atau tukang parkir ya, tukang parkir kiri kiri kiri, kanan kanan kanan, berhenti, itu hanya satu kalimat, tetapi itu sudah teks. Coba kalau kamu sedang tidur, ngelindurnya kanan, kiri. Ya, geser dikit. Itu bukan teks karena ngelindur ya. Tidak ada. Itu namanya situational context. Oke. Kita mempelajari elemen-elemen yang menyertai sebuah teks. Oke. Nah, dimana kalau teks itu adalah topik. Topiknya tadi sepak bola. Topiknya parkir, ya kan? Ada mode channel, modenya tertulis apa modenya dengan lesan. Dan ada pelakunya, itu kan ya. Jadi ada topiknya apa, lewat jalurnya lesan apa tertulis, kemudian ada pelaku-pelakunya di dalam teks itu, gitu ya kan? Alright. Nah, ini itu adalah syarat sebuah teks ya. Oke, good. Nah, seperti yang Pak Guru ungkapkan pada video sebelumnya, bahwasanya ada 3 macam teks. Yang pertama transaksional dan interpersonal, yang kedua adalah short functional text yang tadi kelewat ya, dan berikutnya adalah text type atau genre ya. Text type itu untuk SMP ada 5. Yang pertama ada deskriptif, kemudian recount, naratif, berikutnya adalah procedure, dan terakhir adalah report di SMP. Kalau SMA text type yang nomor 3 ini akan tambah 5 lagi jadi 10 ya. Jadi jumlah teks di muka bumi ini banyak sekali, tidak terhitung. Cuma yang dipelajari SMP 5
yang diajar SMA 10. 10 adalah dari 5 yang di SMP tambah 5 lagi, gitu kan? Selain ini short functional text tadi tanda apa namanya? Tanda orang di tanda kursi roda tadi adalah masuknya short functional text ya. Transactional interpersonal akan muncul pada saat percakapan. Oke, good, thank you. Nah, ini kan, oh Yesus ya, lupa saya. Itu bisa teks ya, kalau mereka put in the right place, ditaruh di tempat yang sesuai. Kalau tidak ditaruh tempat sesuai itu bukan teks ya, pada tempatnya ya. Oke, menjalankan fungsinya itu ya. Kalau tidak itu bukan teks itu ya. Nah, this picture is put in your room, ditaruh di kamarmu ya, bukan teks ya. Oke, what about having lunch at the restaurant? Jawabannya yes, this is my pen. Teks bukan? Bukan. Pertanyaannya makan di restoran, jawabannya ini pulpen saya, itu kan? Maka itu bukan teks ya. Bukan sebuah teks transaksional ataupun interpersonal. Oke, bukan teks ya. Nah, kemudian apa ini gambar HP begini ditaruh di gas station, di pom bensin, teks bukan? Betul, itu teks. Karena apa? Di pom bensin dilarang menyalakan smartphone ya. Oke, kemudian ini gambar seperti ini, gambar orang di kursi roda ini ditaruh di tempat parkir, teks bukan? Bukan, mas orang cacat begitu mau tatakan maring tempat parkir ya, enggak, itu ya. Right, oke, good, thank you. Look again. Oh iya, ya. Ini adalah urut-urutannya. Jadi yang pertama adalah kata, beberapa kata bisa menjadi frase. Satu frase yang utuh, ada subjek, ada predikat, ada objek, jadi klausa ya. Satu klaus itu beberapa klaus atau satu klaus saja bisa menjadi sentence, menjadi kalimat. Beberapa kalimat akan bisa menjadi paragraf. Itu ya. Oke, good, thank you. Itu urut-urutannya kalian belajar bahasa ya. Sudah, kita lewati ini ya. Kita lewati aja kalau yang ini. Oh, enggak, terlalu sulit ini nanti. Berikutnya aja ya. Ya, kalimat ini nih ya. Kalau menuju pada kalimat bisa ada Brenda was late because she lost her way. Ya, Brenda terlambat karena dia kesasar, lost her way, bukan kehilangan jalan ya, tapi kesasar. I'm hungry and Sinta is thirsty. Kalau tadi itu kalimatnya kompleks tadi ya, kan kalau ini kalimatnya compound, ya compound. I'm hungry, Sinta is thirsty, and Sinta itu compound ya. Right. Kalau dalam bahasa Indonesia kompleks itu kalimat majemuk tingkat. Kalau compound itu kalimat majemuk setara dalam bahasa Indonesia ya. Ada pelajaran begitu ya, Mbak ya? Ada ya? Kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia ada ya? Majemuk bertingkat setara ya? Iya. Oke, itu ada temanmu di sini. Jadi saya tanya ya. Kalau John is repairing the car itu simple, kalimat sederhana ya. Kalau I'm hungry and Sinta is thirsty itu kalimat majemuk setingkat. Setara maksudnya setingkat ya. Kemudian kalau Brenda was late because she lost her way, itu adalah kalimat majemuk bertingkat ya. Oke, good, thank you. Look, lanjut lagi ya, dipercepat. Udah, ini contoh-contohnya, nggak usah ya, nanti di bahasa Indonesia. Ya, ini terlalu sulit, jangan dulu nanti. Oke, right. Mana yang kira-kira dibutuhkan untuk kalian ya? Kalian membutuhkan yang lebih gampang lagi ya.
Right. Oke. Kemudian short functional text ya. Short functional text ini contohnya notice all visitor must sign in at office ya. Semua pengunjung harus sign in, harus mendaftar di kantor. Right. Ini ada iklan ya. Ini notice. Kemudian ini iklan dan sebelahnya adalah surat ini ya. Itu adalah short functional text dan sebelahnya adalah announcement pengumuman di sekolah itu ya. Semuanya kamu pernah lihat ya. Notice di mana-mana ada. Announcement di sekolah banyak ya. Iklan, wah di TV-mu aja ada ya. Oke, di HP-mu aja ada. Kemudian ini adalah surat ya. Right. Oke, good. Thank you. Itu adalah short functional text. Oke. Good. Thank you. Ini detailnya ya. Short functional text detailnya. Nggak usah dulu lah. Ya, kita lihat lebih ke bawah lagi. Nah, ini contoh-contoh notice itu ya. Contoh-contoh notice itu ya. Ya, ini no littering. Ya, no littering bukan literan itu ya, literan minyak bukan, no littering ya. Dilarang mengotori. Kalau dalam bahasa Indonesia ada buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Private property, keep out. Oke, berarti tempat milik pribadi, keep out. Ya, tetap di luar, dilarang masuk kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dilarang masuk. Kalau bahasa Inggris itu keep out. Yes, right. Tadi ini sudah. Notice this area monitored by video camera. Ya, ini ada ini ya. Gedung ini dilengkapi dengan CCTV, ini ya kan. Right, dan seterusnya ya. Itu notice. Nah, contoh-contoh dari notice. Oke. Ya, itulah attention getter, right? No littering, inilah intinya ya. Nah, itu intinya. Jadi yang pertama attention getter, yang berikutnya adalah intinya apa intinya? Ya, inti dari isi dari notice itu. Ini adalah information-nya yang diperlukannya inti ya. Oke, good. Thank you. Imperatif ini perintahnya ya. Oke, important announcement. Ini adalah attention getter-nya ya. Meminta perhatiannya di situ, announcement, itu ya. Oke, fungsi sosialnya announcement itu apa? Ya, ini memberikan informasi kepada publik atau orang banyak. Oke, true text-nya adalah dari attention getter, targetnya siapa, yang disasar oleh pengumuman itu siapa, kemudian informasinya apa, itu kan, kemudian getter-nya bagaimana. Oke. Ya, future modality. Sudah nggak usah dilihat itu ya, nggak usah di. Ini surat ya, surat. Oke, good, thank you. Nah, surat terdiri dari apa saja? Itu surat terdiri dari attention getter, target, information. Oh, bukan surat ini masih, tapi itu ya. Apa ini? Notice ya, cuma notice-nya lebih panjang ini kan. Nah, kalau personal letter ini personal letter ya, personal letter. Right. Oke. What do you have in your mind? Nah, ini apa ini? In your mind ada apa ini? Ya. Advertisement ya, ada attention getter, ada information atau produk, ada advertisernya siapa, yang mengiklankan siapa ya. Attention getter, information or product, kemudian ada advertisernya. Ini contohnya adalah ini contohnya nih. Oke, saya perbesar. Jadi inilah sebuah advertisement atau iklan ya. Ini adalah merupakan attention getter, the strongest place in key west ya kan. Diskon 100% itu ya. Itu namanya attention getter. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan, syarat ketentuannya adalah bagi anggota keluarga. Ya jelas ya, gratis ya, diskon 100% ya. Yang kedua, ini adalah informasinya ya. Informasinya apa?
informasinya kami melakukan penjualan daging kambing dan kambing, gitu kan? Ya, kambing hidup dan daging kambing serta kambing udah masakan, gitu kan ya. Diskon 100%. Nah, itu namanya attention getter. Informasinya adalah kami melayani atau menjual kambing, daging kambing, dan masakan olahan kambing. Kan itu kan? Right. Nah, yang paling bawah adalah advertisernya siapa? Siapa yang mengiklankan, gitu kan? Iya, jadi tahu sing ngiklannya siapa, advertiser. Kalau enggak, lu iklannya anak kira tukune mari ngendi gitu ya. Right, itu seperti itu. Oke, ini mempraktekkan kah lewat aja nanti malah puyeng kowe ya. Oke, good. Thank you. Look again, ini surat pribadi, ini surat ya. Right, procedure ya. Nanti tentang teks procedure sendiri ya, beda lagi ya. Oke, nanti ya ada yang lebih penting lagi. Oh ya, ini masih procedure ya. Nanti. Waduh. Wow. Nah, ini contoh-contoh teks transaksional dan interpersonal. Nah, oke, ini contoh teks transaksional dan interpersonal. Thank you. Hello. Teks bukan? Bukan. Ya, tapi kalau masa thank you jawabannya hello. Thank you, you're welcome. Hello jawabannya hello. Itu baru teks ya. Yang B, where do you live? I live in Miami. Teks bukan? Ya, teks. Itu adalah teks interpersonal ya. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Kalincit, gitu ya. Itu adalah teks interpersonal untuk menyambung suatu komunikasi. Kemudian berikutnya, excuse me ma'am, how much does it cost? It is 185.000 rupiah. Ini adalah teks transaksional ya. Yang D, it's already midnight. It's already midnight, my dear. Of course, bukan. Itu bukan teks, ya kan? Itu bukan teks karena nggak nyambung, gitu ya. Right. Mana yang bukan teks? It's not text ya. Musical notation in the parking area. Notasi musik di tempat parkir. Teks bukan? Bukan. Kalau notasi musik itu adanya di studio ya, di kelas itu baru ya. Notasi musik solmisasinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu adalah di parking area. Oh, bukan teks ya. Right. Sol, do, mi, gitu kan. Itu teks kalau di studio. Kalau di studio musik ya maksudnya. Kalau di kelas ya sedang pelajaran seni budaya. The P symbol in the office area. Simbol P di perkantoran. Dalam kantor. Bukan teks ya. Right. The word man on entrance door. Kata man di pintu masuk. Ya bisa teks ini. Contohnya pintu masuk di toilet ya. Di toilet untuk laki-laki sana man, untuk perempuan di sini woman, atau ladies dan gentlemen ya. A notice in the school board. Ya. Apa ini? Teks bukan? Teks ya. Sebuah notice di papan pengumuman sekolah. Oke, good. Thank you. Itu membedakan teks dan non-teks. Thank you, everybody. Semoga video ini membantu kalian belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi. Thank you very much.